Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ngopi. Berangkat. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di Latar Panama, yang mana kami dengan berbangga hati pada malam hari kedatangan dua narasumber, Bung Eldar dan Bung Ali, yang mana beliau adalah dari Nusa Tenggara Timur. Di mana pada malam hari ini kita akan kumpas tentang seni budaya dan lain sebagainya, permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Gimana kabar Bang Ali? Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Nanti Bung Eldar, Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. tolong diceritakan permasalahan yang ada di Alor atau Nusa Tenggara Timur. Itu bisa terjadinya nama-nama Alor itu gimana itu? Awal ceritanya itu. Bisa dikupas? Oke. Jadi gini Bang, kalau Alor itu adalah suatu pulau atau kepulauan terdiri dari 17 buah pulau. Oh iya. Ya, dan itu didiami oleh beberapa masyarakat atau suku. Suku bangsa ada Ya, suku ya, bermacam-macam multi ya. Macam-macam. Jadi suku agama juga macam-macam. Macam-macam. Itu dari sekian banyak suku yang ada di sana. Mereka punya berbagai macam. Mungkin di Indonesia atau dunia kalau bilang ya. Iya. Itu bahasa yang paling banyak ada di Alor. 42 bahasa. Di antaranya bahasa apa? Di antaranya ada bahasa Alor kecil, bahasa Pantar, bahasa Pura, bahasa Kolana, bahasa Batulolong. Nah, Oh, gitu. ngomong Kolana Batulolong, mohon maaf kami dari Kolana Batulolong. Oh iya. Disingkat Kolbat. Obat. Ya. Ini bagian adat ini bagian adat dari Kolana ya, Pak. Ini selendang. Oh, selendang ya. Ini selendang kebesaran dari Kolana. Ini namanya selimut. Oh, Selimut Kolana. Kalau ini Batulolong, Pak. Ya, Ini selendang selendang Batulolong. Batulolong. Ya. Di bawah selimut Batulolong. Oh gitu. Kalau pakaian ini yang di kepala itu apa sekedar hiasan? Bukan, ini ada itu mahkota. Mahkota. Laki-laki. Oh gitu. Gitu, Pak. Jadi ini adat. Kalau dipakai lengkap itu, waduh, itu lebih ini lagi. Lebih Islam lagi ya. Kayak mau perang gitu, Pak. Tapi Iya, kalau iya. kita santai, ya memang begini adanya. Kalau ini peci memang itu adat, Pak. Jadi mohon maaf, kalau mungkin teman-teman yang lihat, wah ini Bang Ali apa dia Muslim? Oh no, maaf. Saya Nasrani, Kristen. Iya, iya. Jadi peci ini itu adat kami. Mengadat ya. Jadi di sana di Alor itu ada kegiatan rohani atau apa atau adat ini mesti pakai. Oh iya. Begitu, Pak. Oh. Jadi ada Nasrani, ada juga Islam di sana. Ya, nah itu yang sampai saat ini dari dahulu kala zaman nenek moyang kami sudah ada kakek kami dan diwariskan. Jadi sampai saat ini Alor itu terkenal selalu kuat. Islam kuat ya. Ya, toleransi beragama ya. beragama yang kuat. Antara Islam dan iya. Nasrani. Jadi istilah di sana itu satu apa ya? Satu umat atau satu atom dua keyakinan itu benar itu terjadi ada. Oh ada banyak ya. Iya. Ya. Di keluarga saya pun ada. Adik-adik saya dari Muslim, saya Kristen, kita tinggal satu rumah, Pak. Satu rumah ya. Iya. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tenang aja. Iya. Dan sampai sekarang di sana kalau mungkin suatu waktu abang bisa ke Alor biar bisa tahu. Bisa Pak. Jangan bilang oh ini Bang Ali cuma ngomong kosong nih. Iya. Tapi ini fakta yang kami ngomong bahwa sampai saat ini di Alor sana kalau ada bangun masjid itu teman-teman dari Nasrani, Pak, yang bikin. Oh saling gotong royong. Bukan gotong royong. Gotong royong. Buat masjid dari teman-teman dari Nasrani yang buat. Jadi panitia. Jadi panitia pun segala semua itu mereka yang ini. Luar biasa. Begitupun dari ini Kristen kalau mereka mau buat gereja atau bangun apalah yang berhubungan dengan gereja, itu teman-teman dari Muslim yang datang. Itu datang dengan itu segala macam makanan, bahan-bahan bangunan. Mereka kerja selesai. Oh, saling bantu ya? Saling bantu. Begitupun nanti kalau hari raya, Pak. Iya. Jadi di sana uniknya di situ. Ya, abang puasa, Iya. kami kan nggak puasa. Iya. Tapi begitu maghrib,
kita mau buka, teman-teman dari Kristen yang bawa Pak, bawa bukaan itu, jadi buka bareng baru. Sama ya, luar biasa. Jadi Gitu Pak. kabar keagamaannya ketat ya, Iya. saling kerjasama lah. Ya itu saling istilahnya menjaga lah, Jaga ya, saling menghormati. Menghormati. Terus gimana Bung Edat? Baik. Ini mengenai toleransi yang ada di Alor ini sampai sekarang masih dijaga, dan itu suatu warisan dari nenek moyang. Ya, leluhur ya. Dan dua agama ini tidak bisa dipisahkan sampai kapan pun. Luar biasa. Dari permasalahan kecil sampai besar pun tidak pernah membuat sampai perpecahan antara kedua agama, itu tidak pernah. Oh, Sampai tidak pernah saat ya. ini. Jadi istilah adat leluhur bilang ada gunung, ada pantai. Jadi pantai itu ya keluarga Muslim, Muslim. Yang di pantai. ya, menetap di pantai. Yang di gunung? Keluarga di Nasrani yang menetap di gunung. Oh gitu. Jadi kalau di pantai mau bikin suatu masjid, jadi dari gunung. Oh iya. Karena di pantai nggak ada pohon ya. Iya. Gitu Pak. Jadi sampai sekarang ya toleransi itu dibangun sampai keluar daerah merantau pun tetap dijaga di bawah itu. Oh gitu. Dengan satu ikatan yang buat oleh para leluhur para berbeda-beda tetapi tetap Satu hati. Ya. satu hati. Jadi tidak orang tua agamamu. Iya. Jadi setiap pas kegiatan mau hari besar, hari Jumat atau hari Minggu masing-masing Iya. harus menjalankan agamanya sesuai keyakinan masing-masing. Saling menghormati ya, secara umat beragama. Terus mengenai Alor itu pulau apa yang kira-kira banyak menghasilkan ya, semacam ikan atau apa itu kan berbagai, tadi ada 17 pulau. Iya. Itu pulau apa itu yang paling banyak menghasilkan Kalau untuk para nelayan? untuk penghasilan itu ya kebanyakan, bukan kebanyakan, tapi masyarakat Alor itu ya memang hidupnya dari nelayan. Semua ada nelayan. Tidak semua. Oh, tidak semua. Jadi kenapa saya bilang semua nelayan? Karena memang itu pulau-pulau semua. Jadi Iya, laut iya. yang paling luas Oh, daripada daratannya. gitu. Nah, daratannya itu kebanyakan gunung, Pak. Oh, Jadi untuk mau pertanian, ya istilahnya mereka di sana memang berkebun. berkebun. Iya. Ya. Yang di atas berkebun, Nah, yang di bawah nelayan. berkebun, ya di bawah nelayan. Itu teman yang Iya. Muslim, mereka kebanyakan nelayan. Nelayan. Oh gitu. Nanti tanggapan hasil lautnya, teman-teman dari Nasrani juga dari gunung Iya. turun bawa hasil dari gunung. Oh. Iya, Kan tukar. tukar ya. Iya. Jadi masih barter. Yang mau makan singkong turun naik ke atas. Itu sampai sekarang masih ada. Jadi ada. Tukar aja gitu. Yang mau pakai uang silakan. Ya udah. Jadi sekarang ada lagi pasar yang kiranya pasar perjalanan sudah ada. Oh, udah ada. Jadi apa ya keliling desa atau kecamatan gitu ya. Jadi teman-teman yang dari kota, yang dari pantai, bawa itu pakaian atau gula, kopi gitu. Bawa dari sana, bisa Mobil ya. ya pakai mobil. Sekarang udah ada mobil bang. Luar biasa. Halo. Kemajuan udah pesat ya. Jadi sekarang udah kemajuan pakai pak. Terus kebudayaan yang paling digemari di sana itu apa kebudayaan? Lego-lego, Oh, Lego-Lego. tarian Lego-Lego. Tarian Lego-Lego untuk Lego-Lego itu untuk mempererat kerukunan itu. Oh. Jadi makanya nanti kalau ini abang bisa ini tidak usah sampai Alor. Kami di sini punya perkumpulan. Oh. Jadi ada perkumpulan keluarga Pelana Batu Lolong yang tadi saya bilang. Iya. Bapak. Terus ada yang induk organisasi atau yang paling besar lah untuk Alor punya di Jakarta itu namanya Ikatan Keluarga Ombay. Oh, ikatan Itu kalau ada kebetulan tanggal 27 ya. 25 Agustus. 25 Agustus. Iya, kita rayain tanggal 27 Agustus ini. Kami akan buat suatu kegiatan di Ragunan sini, Pak. Oh, iya dekat ya. Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Kumpulan Iko itu. Oh. Abang bisa hadir nanti. Nanti kami undang. Iya. Itu nanti di sana yang bilang Lego-Lego itu nanti abang bisa lihat di sana. Jadi laki perempuan tidak ada perbedaan. Baik dia Muslim, Kristen, semua satu situ.
saling berpegangan tangan, lego-lego. Oh, cari lego-lego. Iya. Kalau semacam tarian yang pernah saya lihat Bang Eldan di Bandara itu tarian apa yang digunakan? Oh, itu namanya tarian cakalele. Tujuannya untuk Tujuannya itu dulu biasa di zaman-zaman waktu orang tua kan sering berperang. Jadi itu disiapkan satu orang khusus untuk sana ya. oh gitu. Jadi dia yang menari. Lawan itu ada di mana? Jadi dia maju duluan. Jadi orang misalnya tembak dari arah timur, barat, dari apa? Selatan, Dari belakang itu mereka tahu, oh berarti musuh ada di sini, ada di sini. Oh, Jadi mereka tinggal serang arah ke tembakan yang datang itu. ya, bukan berarti itu tarian itu buat penyambutan, bukan ya? Buka. Oh, Cuman karena masuk ke era sekarang kan sudah mulai ke milenial. iya. Ya kita bikin kesenian lah. Oh, Jadi kita angkat tarian daerah itu masuk ke milenial gitu. dengan tujuan biar masyarakat tujuan, tahu, iya. pertama di Jakarta. Ya, Iya. jadi selalu kita bawa kemana-mana, dan tarian cakalele ini pun ya kami perkumpulan Kolana Batu Dolong ini yang sampai memperkenalkan ke mana-mana, sampai sekarang sudah mulai dipakai di mana-mana gitu. Jadi orang senang lihat ada alat perangnya, busur anak panah, ada pedangnya. Itu kalau di Alor bilang namanya kelewa. Itu. Terus ada ikat pinggang, ada yang bunyi-bunyian di kaki, sama ini mahkota itu, sama ada alat penangkis. Jadi itu dia model panjang. Jadi itu kenapa tujuan itu? Jadi di saat orang mau panah, kalau dulu di Alor itu kan pakai busur anak panah. Iya. Jadi kalau orang datang tangkisnya pakai itu namanya salawatu. Nah, cuman ini kan kita tidak bawa, tapi nanti di satu saat lah. Ya, kita minum dulu biar kopi dulu biar enak begitu. Makasih Abang. Iya. Coba Bang Eldan sedikit dijelaskan mengenai budaya-budaya di Alor tadi, mengenai apa? Kelewang. Iya. Kelewang busuk panah, Bang. Iya, tujuannya untuk apa itu? Ini mengenai kelewang, busur anak panah. Di Alor itu digunakan untuk berperang. Busur panah itu dia berhadapan dengan musuh jarak jauh. Terus yang kelewang ini untuk jarak dekat ketika anak panahnya sudah habis. Kelewang itu semacam kapak ya? Dia Golok. Golok si pitung itu, Bang. Itu. Jadi dia itu ada di badan, selalu di badan. Ketika anak panah yang dia bawa sudah habis di badan, sudah ada di tangan, sudah tidak ada, musuh semakin dekat, dia mulai main kelewang itu. Begitu. Terus satu lagi? Yang satu lagi, ya itu kan buat peperangan. Jadi kita misalnya diserang sama musuh, ya itu yang kita buat apa? Melawan musuh. Lawan musuh. Ya, melawan musuh. Macam benteng ya? Iya, benteng. Benteng. Itu kalau pada saat melawan musuh apa sambil melompat, kayak rasanya sambil melompat gitu. Itu yang melompat itu adalah salah satu pasukan yang dikhususkan untuk memancing musuh itu. Dia buat pancing musuh, jadi dia sambil melompat dengan bermain pedang itu, kelewang. Jadi dia menari-menari dengan apa kelewang itu. Jadi dia sambil menangkis anak panah yang datang pakai ini kelewang. Begitu. Jadi yang punya senjata itu kan ada di depan. Kalau pasukan di belakang atau gimana? Iya, pasukan yang komplit dengan busur anak panah itu ada di belakang. Tapi yang satu ini dia cuman ada di badan saja, cuman dia pegang kelewang, dia menari-menari untuk pancing musuh. Ya, mancing musuh. Jadi orang bisa tahu, oh ini posisi musuh ada di sini, posisi musuh ada di sini. Jadi yang dari belakang datang tuh langsung serangnya ke arah panah yang datang. Begitu. Kalau seandainya musuh pakai menggunakan senjata, nanti gimana? Ada cara lain? Ada penangkisnya dong. Kalau dulu di tempat saya orang tua sering pakai itu, memang dulu belum ada senjata. Belum ada senjata ya. Belum ada senjata. Kebudayaan ya. Ya. Jadi mereka pakai alat perang ini
dari apa buatan tangan sendiri. Jadi mulai sekarang ini baru mulai kenal yang namanya senjata, pisau. Cuman itu juga di saat perang itu mereka tidak pernah mau menghindar itu barang. Kalau memang saat dia harus mati. Gitu. Dia tetap hadapi itu senapan senjata itu. Dia harus hadapi. Dan dia tunjukkan bahwa saya datang berperang untuk membawa kemenangan berpulang. Jadi dia tidak pernah takut itu apakah dia mau pasang meriam di situ atau mau pasang senapang yang sniper apa, dia tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Itu udah bulat ya. Dia harus bawa pulang kemenangan. Jadi itulah tujuan mereka untuk berperang. Iya. Terus Bang Ali gimana nih? Yang apa ini banyak aja. Cerita lain. Makanya Kalau yang ini tadi abang pertama tanya itu alor itu apa? Ini kan saya udah jelasin. Iya. Biar abang atau masyarakat luas bisa tahu. Jadi meskipun kami ini istilahnya diaspora alor yang ada di ibu kota ini, tapi kami tidak pernah lupa dengan adat istiadat betul. Dan itu pesan dari orang tua, dari leluhur. Bilang dimanapun kamu berada harus bisa membawa diri aja seperti sekarang ini. Jadi saya tidak mungkin lagi susah, saya harus lari ke alur sana. Iya. Jadi ada keluarga saya yang di sini di Jakarta itu sangat terdekat. Saudara. Saudara. Iya. Gitu, itu yang orang tua tekankan ke kami gitu. Apalagi istilahnya antar umat beragama di Jakarta. Jadi ya terang aja saya di sini di Jakarta, mohon maaf di lingkungan saya mungkin yang Nasrani, mungkin saya sendiri. Tapi enak aja. Itu teman-teman saya, mohon maaf, kebanyakan Betawi. Makanya kalau Betawi paling mantap. Hebat. Siapa aja mau datang ke Jakarta ke sana. Betul. Iya. Betul. Makanya anak Bang Ali katanya nih nggak mau dipanggil orang orang Betawi ya. Emang lahir besar di sini. Iya. Gitu. Itulah walaupun banyak suku bangsa yang ada di Jakarta, orang Betawi memang terlalu baik. Sangat baik. Siapa aja, iya. Saling menghormati antara agama satu dengan yang lainnya gitu, atau suku bangsa yang lainnya. Enjoy aja kita. Iya. Dan satu lagi ya, kami juga bangga lah bisa ada di ibu kota dan bisa hadir di sini sama Arifin yang udah mengundang datang sebagai yang punya Jakarta. Kita disambut, diajak cerita tentang budaya yang ada di Alor untuk memperkenalkan di ibu kota Jakarta ini, bahkan ke semua yang di luar dari Jakarta begitu. Jadi terima kasih banyak, luar biasa. Sama-sama Bu Elda, Bung Ali. Ini suatu kolaborasi Betawi ya Pak ya. Betawi dengan Alor. Kalau perlu jangan Betawi aja, semua suku kita kolaborasi. Iya. Kita ajak ngobrol, malam di sini. Itu kan sama dengan moto apa dari semboyan Alor bilang Tara begitu menunggu. Berbeda-beda tetap satu. Terus Indonesia bilang Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda suku, pulau, tapi kita bisa satukan lewat wadah seperti ini. Iya. Itu. Sekarang saya mau tanya nih, antara Bang Elda sama Bang Ali. Iya Bang. Itu keistimewaan Alor itu bagaimana sih? Satu, kalau di Jakarta perjalanan cukup jauh, berpindah-pindah, naik pesawat ya. Itu keindahannya bagaimana itu kalau di Alor itu? Ini yang bikin kita penasaran itu. Ini nih, saya harus cerita biar abang dan pemirsa saya tahu. Jadi Alor ini kenapa dibilang istimewa lah apa? Ini saya asli orang Alor, jadi saya tahu. Tapi menurut survei itu Alor adalah suatu pulau yang eksotis katanya, yang keindahan alam bawah laut itu nomor 2 di dunia, nomor 1 Karibia Pak. Jadi bukan Bunaken atau Raja Ampat, ini Alor. Nomor 1 Karibia. Nomor 2 di Indonesia itu di Alor. Keindahan alamnya ya. Keindahan alam. Taman laut. Tamannya, ya.
Dan Itu. masih dilestarikan sampai sekarang. Dan itu lautnya memang benar-benar bersih, pantainya bersih. Nah, ikannya itu nanti kalau saya pulang Alor atau kiriman dan saya kasih abang lah biar bisa Wih. perbandingan tuh. Iya, iya. Ikan Alor tuh kayak apa sih? Sama-sama ikan, Sama-sama ikan. tapi beda rasanya, Pak. Lebih Lebih gurih bagaimana atau gimana sih? Ya, gurih terus yang beda. Oh. Soalnya gitu. apa ya? Karena lautnya itu masih bersih. Oh, iya iya iya. Jadi masih alam. Mereka nangkap ikannya juga masih manual, Pak. Oh, iya. Mereka iya. pakai itu tembak itu apa panah itu. Oh. Senapan ikan. Senapan ikan itu Pakai Oh. karet. Tapi nyelam tanpa oksigen. Itu Berapa Berapa lama itu? itu antara setengah jam. Itu ada yang bisa hampir mau 1 jam Itu mereka dalam laut. dalam laut. Hebat berarti orang Alor ya. Pakai kacamata apa itu? Mereka buat sendiri, Pak. Pakai kayu dan Kalau saya dalam 1 menit aja udah gak ada bingung juga. Jadi Nafas udah ngos-ngosan. kalau orang bilang itu manusia apa ikan gitu. Dan kenapa mereka lama? Karena itu kan udah mata pencarian mereka. Heeh. Untuk Bisa. mereka jual untuk biayain hidup sama anak-anak untuk sekolah. Oleh anak. Kira-kira ada ikan yang istimewa nggak di laut sana? Oh, ada. Di antaranya Pak? Yang istimewa itu sekarang lagi ini dibuat jadi wisata itu namanya itu ikan dugong itu namanya. Ikan dugong. Iya. Itu bisa dipanggil, ada pawangnya, Pak. Oh, ada pawangnya. Iya. Oh. Jadi di saat biasanya bulan September itu ada festivalnya itu. Oh, setiap bulan September. Ya, setiap bulan September September itu. Ya. Masing-masing pawang itu manggil ikan. Pawang cuma satu. Oh, pawang cuma satu. Iya, ikannya cuma satu, Pak. Oh, Yang nggak dipanggil banyak. itu, yang Iya, dipanggil itu. Ikan cuma satu. Loh. Jadi Luar panggil biasa. namanya dia datang. Ada namanya. Ada namanya. Oh. Jadi ya itu pawangnya itu yang bisa panggil datang. Ya. Kita bisa pegang di situ, bisa berinteraksi dengan itu. Luar biasa. Dan jadi di pinggir pantai gitu. Itu ikan tuh besar. Besar. Ada kayak mirip ikan paus gitu yang Ya, nggak begitu nggak? Lain. ya mirip-mirip itu memang ikan besar sih. Oh. Dia Itu. panjang sekitar 2 meter. Heeh. Jadi udah kayak 2 paus meter udah. apa 2 meter lebih. Besar, Ikan besar. diameternya sekitar Pokoknya 120 inch lah. Jadi emang satu-satunya ikan itu yang ada di laut itu. iya di laut sana biasa di Pantai Mali. Oh. Nah, Mali itu bandara juga, bandara itu Alor itu Mali. Mali ya. Di situ. Jadi terbang. abang nggak usah khawatir dari sini mau ke Alor gampang sekarang. Abang ke Cengkareng, langsung naik pesawat turun di Kupang, Turun di Kupang. Kupang naik lagi ke pesawat turun di Mali. Oh, 2 kali pesawat. Berangkat dari sini pagi, siang, sore udah di sana. Cepat ya. Pak, jadi tidak susah. Nanti kalau ini abang bisa kesana dulu. Terus Alor itu biasa disebut negeri Pulau Seribu, negeri Seribu Moko, atau Pulau Nusa Kenari. Kenari abang tahu nggak? Kenari saya tahu di Jakarta sih. Nah, ada Waduh, pasar itu Kenari. dari Alor. Oh, dari Alor. Saya tahu juga pasar Kenari ada. Pasar Kenari, padahal nggak ada kenari. Oh iya, nggak ada kenarinya. Kalau di sana terkenalnya itu Nusa Kenari karena banyak pohon kenari dari sana. Jadi mungkin dari tempat lain ada, tapi yang saya tahu kenari-kenari yang di pasar di Jakarta dari Alor. Oh, dari Alor. Terus kenapa dibilang negeri Seribu Moko? Nah, Moko itu nikara ya kalau di sini. Jadi di sana itu alat apa ya? Alat belis, Mas kawin. mas kawin. Orang Oh, Alor. maskara ya. Mahar. Ya. Mahar. Maharnya orang Alor itu Mahar orang namanya Alor itu Moko. kalau mau melamar gadis Ya, itu harus ada itu. Harus ada itu. Harus ada. Oh, kalau di Jakarta lain. Roti buaya. Roti buaya. Harus ada roti Harus buaya. ada, iya. Moko bang. Ada segitu, ya. Moko harus ada. Jadi kalau orang laki nggak punya moko, ya udah nggak usah melamar. nikah, nggak usah iya. Susah lah. Itu moko itu semacam apa sih? Ya itu kayak nikara itu. Modelnya kalau di sini kayak dandang itu apa tuh? Perunggu dia besi. Iya, modelnya. dari Kuningan ya. Iya, Ya, Kuningan. dari Kuningan, tembaga, perak itu Iya. campuran lah. Itu namanya moko. Ya, Oh. itu nggak ada pabriknya bang. Nggak ada pabrik ya. Iya, Malah nggak ada pabriknya yang bikin siapa? itu dia. Itu yang menjadi keunikan Uniknya Kabupaten Alor di situ. Luar biasa. Tidak Tapi di ada saat- pabrik. mau urus adat Hah? barang itu ada aja.
Tahu ada aja. Ada. Setiap kita butuhkan ada barang Itu itu. ada, harus cari. Ini udah harus tahu tuh. Udah tahu tempatnya ya, pasarnya. Makanya disebut negeri Mahal ya itu harganya ibu. Woi, mahal bang. Oh. Jadi ada kelas-kelasnya juga. Oh, ada yang besar dan kecil gitu. Iya, ada yang besar, ada yang kecil. Ya harganya beda-beda. Tergantung nilai moko itu. Ada nilainya. Jadi meskipun dia besar, tapi kalau nilainya kecil, Ya, harganya kecil. Tapi ada yang mokonya kecil, Kecil. tapi nilainya Ya. besar. nilainya. Harganya juga besar. Oh, begitu. Iya. Ada namanya moko itu macam-macam. Ada namanya moko Jawa, bukan dari Jawa. Ada lagi Makassar, tapi bukan dari Makassar, bukan. Ada aja namanya gitu. Ada ya sebutannya. Itu tingkatannya tuh yang nilainya itu di situ. Oh ini Jawa nih, gitu. Ini harus sekian. Gitu. Kalau ini Jawa nih untuk maharnya cewek ini cukup 1 atau 2, Oh gitu. macam-macam mahal. Jadi moko itu bukan tergantung derajat seseorang miskin atau kaya, bukan. Itu Termasuk itu itu. bukan dari situ. Semakin besar, Semakin banyak punya moko, itu semakin kaya orangnya yang Iya. melamar itu. Oh iya. Yang kaya kan orang tuanya ya. Iya. Tapi kan anak yang mau nikah ya orang tua harus. Iya, harus korban ya. Jadi kalau abang punya anak cewek di sana, weh dapat moko banyak. Gitu Iya. bang. Iya. Setelah moko itu diterima oleh perempuan itu, nah terus diberi gunaan untuk apa? Pajangan atau gimana? Hiasan? Buat alat tukar. Iya. Alat tukar. Iya, alat tukar menukar. Oh. Dia itu bisa tukar hewan, bisa tukar makanan, atau dia simpan untuk misalnya punya anak laki mau kawin lagi ya itu kasih keluar gitu bang. Iya. Luar Makanya harus biasa, dijaga, moko. benar-benar harus dijaga, jangan sampai rusak. Rusak mau dicetak di mana, nggak ada pabriknya. Iya. Makanya uniknya di situ. Iya. Jadi orang Alor, orang bilang orang Alor tuh hitam, keriting, memang rata-rata gitu. Tapi jangan salah, ada juga yang ya Cina. Tapi orang Alor itu nggak boleh disebut Cina, karena memang nenek moyang udah di situ. Nenek moyang di situ ya. Iya. Tinggal Jadi, di situ. Pokoknya nggak bilang lu Cina, waduh, lu kena pasal, kena. Nggak ada perbedaan kulit Ya, ya. nggak ada. Iya. Nggak ada. Nah, kembali ke Toromiti, Taramiti, Tominoko. Tominoko. Berbeda-beda, tapi satu hati. Satu hati. Oh, Sama Itu- dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan toleransi yang ada di Pulau Alor. Jadi ketika ada satu kegiatan adat, itu misalnya dari gunung sama pantai bikin satu kegiatan, mereka harus pantun dalam satu lingkaran lego-lego itu. Oh, Dan mereka berdiri berpegangan dalam lingkaran itu harus berbentuk lingkaran bulat. lingkaran bulan. Iya. Jadi kenapa harus berlingkaran bulat? Jadi hubungan kekeluargaan persaudaraan itu tidak ada yang bisa putusin Diputuskan. lingkaran Iya, itu. Begitu. Jadi keutuhan kekeluargaan itu masih dijaga seperti lingkaran itu sampai sekarang. Oh iya. Terus mengenai tadi mungkin ada yang tertinggal Bang Aldut nih, apa nih ya Bang Aldut? Mengenai tari. Oh, tarian ya Iya. betul. Tarian itu kan tadi mengenai cakalele. Cakalele itu kan tarian untuk berperang, pemimpin pasukan berperang. Ya Bapak ya, kalau Iya. tidak salah ya. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Zaman kerajaan lah. Zaman dulu kan masih kerajaan. Iya. Dan dulu di Pulau Alor itu kalau tidak salah ada 5 kerajaan yang berjaya di saat itu. Jadi itu salah satunya Kerajaan Kolana, Kerajaan Batu Lolong, Kerajaan Abuy, terus datang Bunga Bali, Baranusa. terus Munaseli, terus ada salah satu lagi. Cuman yang ya sepengetahuan saya ada 5 kerajaan itu. 5 kerajaan ya. Iya, sana yang ya. dulu berjaya di Pulau Alor itu. Satu pulau itu 5 kerajaan? Enggak. Bukan ada satu pulau, ada beberapa Oh, pulau. beberapa pulau. Nah, Ya. Jadi di situ yang pulau yang dihuni itu Pulau Alor besar, terus ada satu pulau lagi namanya Pulau Pantar, ada satu lagi Pulau Pura, ada satu lagi Pulau Ternate. Itu yang dihuni sama keluarga lah. Jadi membuat cabur macam-macam kerajaan Iya. di situ. Iya.
Ayo deh, kita ngopi lagi. Bang Ali, Oke, Bang Edan, ya, boleh. biar Terima kasih, seger, Bang. biar mata nggak ngantuk. Minuman khas Betawi. Namanya apa Bang? Kopi. Kopi ya? Bukannya bir ya? Bukan, kopi. Berpeletok, Oh. berpeletok. Bir peletok itu apa? Ada itu, ciri khas orang Betawi itu petok. Minuman orang Betawi ada. Tadi kan sudah banyak cerita-cerita tentang Alor ya. Yang ingin saya pertanyakan lagi antara masyarakat yang di Alor tepi Alor, antara pantai dengan Alor yang di gunung. Oh ya. Ya di pesisir dengan yang di gunung. Nah, itu apakah ada satu pertemuan? Oh ya. Kira-kira begitu Pak Ali. Iya. Pertanyaan saya. Jadi abang penasaran ya? Penasaran banget Penasaran. ini. Iya. Jadi pantai dan gunung memang ada. Jadi keluarga kami itu ada yang tinggal di pantai. Maksudnya itu mereka di pesisir lah. Pesisir, gitu. ya. Itu disebut masyarakat pantai. Oh. Dan ada yang tinggal di gunung itu ya yang di gunung karena memang di sana kebanyakan gunung. Iya. Jadi, yang perbedaan di situ masyarakat pantai dan gunung. Masyarakat pantai itu umumnya beragama Muslim. Orang Banten. Saudara kami yang Muslim. Iya. Terus kalau yang masyarakat yang di gunung itu mayoritas beragama Nasrani. Nasrani, iya. Tapi tidak ada perbedaan antara gunung dan pantai, Pak. Saling bahu membahu. Saling bahu membahu, gotong royong dalam segala apapun yang tadi saya sudah jelaskan. Terus mereka ada acara kegiatan adat atau apa, itu mereka membaur jadi satu. Oh gitu. Ada acara tertentu. Ada, namanya logo-logo itu dalam suatu lingkaran. Oh iya. Nah itu jadi mau laki mau perempuan dia Kristen atau Islam satu, tidak ada beda di situ. satu ya. Jadi satu. Oh. Itu makanya mohon maaf ini saya pakai begini, abang pikir saya Muslim. Udah ini adat punya. Adat ya. Kita harus adat pakai ya. gitu. Iya. Gitu masyarakat pantai dan gunung ya itu. Pada satu begitu. Kayak dengan adanya moto Taramiti Tominogo. Berbeda-beda tetapi tetap satu hati. Satu hati. Iya. Gitu, Itu semboyan yang dibuat oleh orang tua. Nenek moyang Ya, sampai turun temurun tetap ingat kata-kata itu. Jadi di Alor ini ada salah satu tempat yang mereka bangun gereja dengan masjid. Gereja dikasih nama Ismail, masjid dikasih nama Ishak. Itu ada di Pulau Alor. Ada. Itu di sekarang masuk ini kecamatan Alor Barat Laut. Ya. Itu sampai sekarang masih ada masjid itu, masjid sama gereja. Jadi mereka di saat bangun masjid, keluarga dari gunung turun, duduk sebagai panitia pembangunan masjid itu sampai selesai. Begitu pula keluarga di gunung mau bangun gereja, keluarga dari pantai yang naik. Oh begitu. Mereka naik dengan bawa pasir, semen, sama besi, duduk sebagai panitia bangun itu gereja sampai selesai. Begitu itulah toleransi yang sampai saat ini masih terjaga utuh karena dikuatkan oleh adat itu. Jadi mau sampai kapanpun itu tidak bisa dilupakan, tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang karena keutuhan itu berasal dari adat. Dari adat ya. Ya. Dan kawin-mawin pun begitu. Jadi ceritanya begini Bapak. Kenapa dibilang gereja Ismail, masjid Ishak? Iya. Itu ada kakak adik sebenarnya. Jadi kakak ini dia punya gereja. Adik ini punya masjid. Mereka punya keinginan supaya nanti anak cucu kita tidak berantem. Jadi saya jadi Muslim, kamu jadi Kristen. Iya. Jadi satu saat itu anak-anak kita naik, ini kita satu darah, satu turunan, satu rahim lah gitu. Jadi itu yang sampai sekarang itu masih dijaga, terus dilestarikan sampai sekarang. Dan itu berlaku buat kami yang di luar dari Alor itu. Berlaku ya? Iya. Itu Masih tetap berlaku. dipakai. Itu pesanan orang tua leluhur gitu. Makanya kami di sini, ya maksudnya yang di Jakarta sini, punya perkumpulan segala macam, ya itu motonya tuh Taramiti itu tuh pakai.
Oke. Jadi kita ada acara ya itu Lego-Lego. Dan nggak ada perbedaan. itu adat itu sampai ada anak-anak yang merantau sampai di Batam, mereka pernah bikin itu, toleransi itu. Jadi keluarga dari gunung bikin gereja. Setelah gereja udah bangun, udah jadi menara. Tapi itu yang di atas menaranya belum ada, salibnya belum ada. Iya. Keluarga dari pantai yang datang bawa itu salib. Bawa salib. Iya. Bawa salib untuk di menara Pasang di itu. atas. Iya. Padahal dia Muslim ya. Dari Muslim. Iya. Dan mereka datang dengan pantun adat, mereka nyanyi sampai itu pasang di atas. Jadi mereka yang pasang sampai di menara itu. Itu di Batam. Iya. Itu orang dari Alor semua. Jadi itu masih setelah mereka udah pasang selesai, mereka turun ibaratnya makan keluarga lah, makan bareng. Habis makan mereka Lego-Lego itu bersama. Dan di situ dalam Lego-Lego itu ada pantun-pantun isi hati yang keluar lewat alunan lagu Lego-Lego itu. Pantunnya gimana pantunnya? Coba satu di ini, nggak bisa nggak? Aduh, itu mungkin Itu kalau sudah di lingkaran dulu, Bang. Oh, harus kita lingkaran, baru keluar pantun. Iya, jadi langsung dengan sendirinya gitu. Kalau misalnya abang sekarang ini, ya memang karena kita tidak ada di dalam lingkaran ya. Jadi apa ya, bilang mendadak itu langsung gitu. Tapi kalau ini, misalnya pantunnya apa? Kalau di sini kan ada ya hafalannya. Iya. Misalnya apa ya, ada palang pintu gitu ya. Palang pintu, ada ininya. pantunnya. Iya. Kalau kita ini emang ada, apalagi yang di lingkaran itu. Kalau sudah berdiri di lingkaran, udah banting kaki, udah nyanyi, udah masing-masing semua Keluar pantun ya. begitu. Jadi dalam isi pantunnya ini ya menceritakan kesan pesan lah. Jadi kesan ntar dibalas juga gitu. Jadi ceritanya mungkin ya jangan sampai kerukunan yang kita bangun ini hilang di satu saat. Dan dibalas lagi. Ya kita juga keinginannya seperti itu. Kalau bisa kita jaga sampai turun temurun. Jadi balas lewat pantun seperti itu. Oh begitu. Pantunnya bukan ngomong, Bang. Tapi nyanyi. Iya. Bukan pantun biasa, tapi dia lewat lagu. Nyanyi gitu lah. Tapi sambil jalan lingkaran. Gitu. Jadi itu ketika pantun ibaratnya yang mau isi hatinya keluar itu di saat mau hampir siang. Itu saat subuh. Kalau di Alor bilang hampir siang. Tapi kalau di sini ibaratnya bilang subuh. Itu ibaratnya ya kata-kata perpisahan lah. Kita mau jalan. Tahan dulu, Bang. Kita ngopi dulu. Oke, biar Bang. lebih segar lagi. Terima kasih, Bang. Iya. Pokoknya nanti kita sambung lagi, Bang. Oke, siap. Tapi sama pantun dulu ini buat orang Alor nih. Pantun Betawi yang jelas ya. Pantun Betawi. Mantap. Pohon kelor di pinggir kali, bunga pelamboyan harum baunya. Orang Alor selalu punya hati, taramiti tominuku. Luar biasa. Terima kasih, Bang, pantunnya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nama. Oke.